Hai Brother Risi. Brother Risi apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante Dewi keringetan. Iya, aku habis makan. Sehat-sehat ya Anti, makasih sayang. Apip. Brother Risi gak malam mingguan ini? Udah dapat pacar belum, brother? Idola dari dulu, makasih. Pucet banget, masa sih? Bangun tidur kali ya. Masa sih pucet sih? Enggak, bangun tidur aja. Mungkin aku belum mandi. Capek kelihatannya. Waalaikumsalam. Aku gak sakit, aku Kibo, halo. Aku gak sakit, cuman lagi ini aja, lagi bangun tidur aja. Lagi capek semalam kan tidurnya, soalnya jam subuh baru tidur. Habis audisi di Indosiar. Cilegon, Banten, kasih motivasi buat move on. Buat move on ya kamu harus inget apa yang dia lakukan ke kamu. Kalau sekiranya itu menyakitkan, untuk apa kamu pelihara? Ya kan, apalagi tentang perselingkuhan. Karena kalau udah selingkuh itu pasti dia akan kumat, dia akan selingkuh lagi. Karena dia tidak akan pernah bersyukur dengan pasangannya. Dia akan cari lagi dan cari lagi. Gitu, jadi mau laki-laki atau perempuan kalau udah doyan selingkuh ya suatu saat pasti dia akan selingkuh juga dengan orang lain. Suaranya serak kak, suara aku memang serak dari lahir sayang. Billy apa kabar? Urus sulaur, amin. Mami baca sholawat dong. Sallallahu ala Muhammad. Lidah dimulai itu kalau nggak salah Maret ya. Kibo, ucapan apa? Habib, makasih. Nia, Dewi, Mardi, Riri, Zainab. BB-nya aku 48. Mami sekarang mungkin 50. Dewi Al, Jember. Kibo, selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. Allah selalu melindungi kamu dimanapun kamu berada. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kamu. Selalu dikelilingi sama orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus sama kamu ya. Makasih Nur. Siti, malam minggu sepi. Ya malam minggu di rumah aja. Kalau gak kerja di rumah aja. Lesu banget, iya capek soalnya semalam kan kerja 2 tempat. Jadi semalam kerjanya sampai subuh, jadi lumayan. Udah ngantuk ya Mi? Enggak, lagi lemes. Makasih Puput, aku lagi galau. Jangan galau-galau. Jupe beli boba lebih yuk. Makasih udah beli bobanya lebih. Billy, Aisyah, Redmond Salim. Ya semoga ya besok aku ingat
Ntar aku ucapin ya buat Kibu juga di Instastory sama Remon ya. Belum ngantuk belum. Selamat malam minggu juga buat kamu. Halo Papa Irfan. Mami lagi galau ya? Enggak, kenapa aku harus galau? Ngapain galau? Gak usah galau-galau. Jangan dipikir. Sendirian ya Tan. Sekarang di kamar aku sendiri, yang lain ada di depan. DP ada pucat sakit ya? Enggak, aku bangun tidur. Belum mandi. Medan. Tanya Aldi Taher kok jadi gitu? Kenapa emangnya Mas Aldi? Kan kalau kamu mau tanya tentang Mas Aldi Taher ya kamu mending tanyain istrinya. Aku kan bukan istrinya gitu. Masa tanya Mas Aldi Taher sama aku? Gegepnya di mana? Dia lagi belajar ngafalin tugas. Kasian ya anak-anak zaman sekarang ya, sekolah dia online. Terus dia harus ngapalin semuanya sampai pusing liatnya, tugasnya banyak banget. Gak kebayang dia liat kakak di kerja dari habis subuh sampai malam. Dari habis subuh pagi-pagi ambiar sampai subuh, sampai jam berapa semalam aku ngejuri itu, ngaudisi itu sampai jam 2. Jam 2 pagi. Ya udah biasa. Mumpung aku masih kuat. Kak aslinya orang member ya, Jember. Gitu. Jadi sekarang pagi-pagi aku tidurnya tadi habis subuh, karena kan 4:30 subuhan dulu baru bisa tidur. Sayang kalau udah nyampe rumah udah kan itu habis syuting kemarin jam 2. Nyampe rumah jam 2:30 terus ya kan. Terus mandi. Habis mandi gak mungkin langsung bisa tidur. Pasti nungguin sampai jam 4:30. Sayang kalau udah tidur pasti bablas gak bisa subuhan. 4:30 habis subuhan langsung tidur. Mandi dulu bentar tidur. Terus siang tadi bangun zuhur, tiduran lagi, terus minta dipijit, badannya sakit semua karena sebenarnya nggak capek ngaudisi itu, cuman karena di studionya itu dingin, jadi tulangnya itu kayak sakit semua gitu. Tulangnya itu kayak dipukul-pukul gitu, mungkin karena dalam studio itu terlalu dingin. Makanya kan kemarin waktu ngaudisi itu kan ada empat provinsi, dari Lampung, dari Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, lumayan ya gitu. Cuman untuk mencari generasi penerus perdangdutan di Indonesia. Saya melihat gunung gede di sana. Di mana? Linu-linu Mbak. Linu-linu badannya, tapi alhamdulillah tadi udah dipijitin sama AA satu badan. Mbak Dewi nyanyi dong, aku capek sayang. Topu. Dharma kabar Topu. Apa Mbak Dewi? Baik, rajin ibadah, sehat selalu, amin. Iya, takut sewaktu-waktu mati mas. Jadi ya minimal udah goyang-goyang gitu kan, sholat 5 waktunya jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ditinggalkan. Mbak Dian, warung biru. Aku udah dapat itunya gayamnya tadi Mbak Fitri kasih tahu. Baik banget ya. Ya harus baik lah. Istrinya kan juga baik, kerja buat semua. Jadi ya mesti baik. Ya kalau gak baik ya ngapain bersuami aku. Seorang istri kan harus dimanja. Istri itu harus disayang.
Apalagi istrinya itu pengertian, tidak pernah menuntut uang, tidak menuntut apapun, setia, nggak neko-neko. Lah kalau misalkan suaminya nggak baik, AA-nya nggak baik, ya mending cari suami lain lah. Gitu. Ya suaminya harus baik lah, suaminya harus bisa. Yang aku butuhkan adalah suami yang bisa sayang sama aku, yang bisa peduli sama aku, yang bisa memperhatikan aku. Gitu. Istrinya kan udah ngasih yang terbaik, ya suaminya harus bisa ngasih yang terbaik juga. Gitu kan. Jangan tuntut uang gak salah kak. Maksudnya gimana? Maksudnya jangan tuntut uang. Seorang istri itu tidak perlu menuntut. Apalagi seorang suami pun juga tidak perlu menuntut. Suami dan istri itu kan sudah jelas ada di buku surat nikah. Jadi kita sudah tahu tanggung jawabnya masing-masing. Jadi istri ataupun suami hanya mengingatkan aja gitu. Ya kalau aku sakit nanti siapa yang cari duit? Ya kan aku mesti sehat. Jadi ya harus ada saling membantu satu sama yang lain. Suami bantu istri, istri bantu suami. Gitu. Iya kan? Jadi harus banyak-banyak bersyukur. Punya istri gak neko-neko. Kalau lagi gak kerja ya di rumah. Gak ngapa-ngapain, ya kan? Paling liatin keadaan di rumah. Suaminya harus bersyukur, suaminya juga harus perhatian lah. Kalau suaminya gak baik ya saya nikah lagi. Susah amat. Masa kita mau pelihara laki yang enak-enakan? Hari gini, Dewi Persik, kali cari istri kayak Dewi Persik ya limited edition. Kerja banting tulang pagi siang malam, cuma butuh diperhatiin dan disayang aja kok. Jadi kalau laki-laki itu sayang sama kita, dia perhatian sama kita, itu wajib gitu loh. Bukan berarti wah lakinya baik ya gitu. Ya harus baik, kalau gak baik ya tak cerai sama aku. Udah cari duit, capek, gak baik. Oh, ya mending cerai, mending aku sendiri hidupnya. Jangan memainkan drama kalau tidak menginginkan karma. Betul. Gak usah main drama-dramaan. Ojo nikah lagi. Semua orang tuh gak ada yang kepingin nikah lagi mbak. Semua orang tuh gak ada yang kepingin jadi janda. Tapi kalau aku harus memilih, kalau misalkan aku dapat laki-laki yang gak perhatian, yang lupa sama tanggung jawab, gak sayang, sudah kita yang kerja perempuan ya aku mending pisah kalau aku. Jadi mungkin aku tidak seperti kamu mbak. Kalau kamu mungkin perempuan yang soleha atau mungkin kamu malaikat. Tapi kalau aku tuh nggak butuh laki-laki tuh punya harta banyak kok. Laki-laki aku cuma butuh laki-laki tuh sayang sama aku, peduli sama aku, care sama aku. Itu doang kok. Dan jangan pernah melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Aku tidak pernah menuntut seorang suami itu harus kasih duit aku 100 juta, 300 juta atau 10 juta, enggak. Cukup dia kasih aku 200 ribu sebulan juga gak apa-apa. Aku sudah punya duit kok, aku sudah punya penghasilan gitu. Jadi yang penting dia memang kerja untuk keluarga, untuk istri. Jadi kalau misalkan ada perempuan itu barusan yang bilang jangan cerai-cerai siang, enggak. Saya dari suami pertama sampai sekarang suami ketiga. Saya nggak ada yang ceritanya perempuan pingin cerai. Sama Mas Saiful juga, siapa sih yang pingin cerai? Dulu yang menceraikan saya kan Mas Saiful. Tapi kan yang gimana? Saya nggak akan mungkin memaksakan orang untuk bersama saya kalau dia sudah pingin menceraikan saya kan. Begitupun dengan Mas Aldi Taher.
Yang menceraikan saya kan Mas Aldi, bukan saya. Gitu. Kalau saya kan dari dulu nggak pernah selingkuh, nggak pernah main cowok lain. Saya jadi janda aja 8 tahun. Baru saya nikah sama Mas Angga, sama AA. Itu pun AA yang bolak-balik datang melamar saya. Iyalah, kita kerja pagi siang malam. Kalau misalkan suami mijitin kita ya wajar. Bukan berarti bukan itu baik ya. Ya, emang nggak kasihan lihat istrinya kerja. Ya harus kasihan lah. Istrinya kerja pagi siang malam. Ya harus disayang. Istrinya itu harus disayang. Istri nggak kerja jadi sayang, apalagi istrinya yang kerja. Gitu. Dan seorang istri itu jangan pernah mengeluh. Harus banyak-banyak bersyukur. Kok mau? Ya harus mau lah. Karena sudah konsekuensinya. Gimana? Harus mau lah. Yang penting laki-laki ataupun istri itu jangan melupakan tanggung jawab masing-masing. Gitu. Saya gak mau kalau lakinya gak punya tanggung jawab. Tapi kalau lakinya punya tanggung jawab ya mau. Tapi jangan pernah menuntut. Jangan pernah menuntut untuk jangan pernah menuntut materi. Dikasih berapa aja materi sama suami itu harus diterima sebagai seorang istri. Jangan pernah menceraikan suami. Kalau aku pribadi sih, aku selalu berdoa sama Tuhan. Kalau memang aku perempuan tidak baik atau memang dalam rumah tanggaku gak baik, ya aku sampai kapanpun tidak akan pernah menceraikan suamiku. Jadi alhamdulillah aku yang dicerai sama suamiku dari dulu. Gitu, kira-kira judul FTV Indosiar apa? Ternyata apa itu? Jadi suami siapa aja juga mudah. Yang penting memang dia punya tanggung jawab, moral, ya kan? Perempuan itu gak usah banyak nuntut. Laki-laki juga jangan banyak nuntut. Nikmati aja hidup ini gitu. Tapi kalau udah merasa tidak dihargai satu sama yang lain, ya kawin lagi. Hidup itu simple, jangan dibuat ribet. Karena nomor satu tuh adalah kesetiaan. Gak pengen punya anak, Mbak. Pengen. Tapi kan harus persetujuan kedua belah pihak. Saya setuju, AA juga setuju. Tapi kalau misalkan dua-duanya masih kepingin honeymoon, ya gak bisa punya anak dulu lah. Curhat ya. Baru datang ya. Tadi tuh ada yang tanya, Mbak. Bukan curhat. Tadi tuh ada yang tanya. Gitu, semoga tambah akur sama suaminya Mami. Semua para istri, semoga semuanya pada akur ya. Gitu. Tandi PC, Mbak. Ya Allah, kocong mau tandi PC dari rumah pole. Masa minta koreng bine. Harga diri laki-laki itu dari kamu bekerja. Harga diri seorang laki-laki itu apabila kamu bekerja. Jadi kalau kamu minta sama perempuan itu malu harusnya ya. Lagi apa Kak Dewi? Aku lagi tidur-tiduran aja. Maulida Anissa. Aduh. Palu. Nyanyi. Kalian mau tanya apa? Sini saya jawab sebelum aku tidur. Temenin aku malam ini. Tanya personilnya Power Metal, keyboardnya Chandra Cebol. Siapa sih, aku gak tahu.
Seneng lihat Mami Dewi, makasih sayang. Redung lah malam, Ki belum ketondu cong. Aku sayang istri diambil ilahi, ya wis mau di apa. Ya kalau laki-laki kan bisa nikah lagi. Woi kakak Rendelano hola. Happy sad nights brother. Kakak gak syuting hantu. Aku syuting hantu. Suami mami kemana? Dia tadi habis masakin aku. Masakin ikan di bumbu apa itu tadi. Kangen job bareng lagi sama Mbak Debi. Iya ya, kita kangen off air ya. Evan Humaira udah makan belum? Udah. Tadi aku dibikinin makan. Mau mere. Jauhin kameranya. Kok rong bobok Papua. Yanti. Mana Mbak Fit? Itunya tolak angin 2. Itu AA-nya. Papat. Audisi lidah kapan tayang? Kalau audisi lidahnya kapan tayangnya? Aku nggak tahu. Secepatnya pasti tayang. Jenratin ongkuh aku on. Terima kasih. Kasih. Apa masih honeymoon terus Mbak? Mbak. Mas, kalau kamu suami aku, kamu gak apa-apa tanya seperti itu. Suami aku loh, masih gak kepengen aku punya anak. Masih kepingin honeymoon, lu ya apa? Kok kamu yang nuntut aku pengen punya anak terus? Oh bujuku seneng aku begini kok. Kita itu masih pengen honeymoon terus. Kan aku sudah punya anak Gabriel. Kok maksa aku pengen punya anak terus? Gitu loh. Gak capek apa Bangka? Gak capek. Capek. Kemarin aja aku kan udah istirahat. Capeknya kemarin aja pas aku ngejuri sampai jam 3. Sampai jam 2. Gitu.